Mari Jemaat, kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah, sebab hanya Tuhan yang layak menerima segala pujian dan puji. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau
segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari jemaat, kita datang kepada satu pribadi, sobat kita yang setia, yang selalu ada baik dalam suka, baik dalam duka. Dialah Yesus namanya, sobat kita yang setia. Berikan sorak-sorai kemuliaan. Sama-sama pujikan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Semua kita pujikan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, siapa? Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Mari jemaat kita puji Tuhan lebih lagi. Sebab jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ku diberi kuasa. Yuk semua tepuk tangan di atas kepala.
dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merahsiakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merahsiakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Biarlah kita memenuhi hati dan mulut kita dengan puji-pujian dan rasa syukur kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak menerima pujian. Haleluya, syukur. Haleluya, Tuhan ku sembah. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Dia menjadikan indah tepat pada waktunya. Terima kasih. Biarlah pujian-pujian yang kami naikkan, paduan suara anak seperti dupa yang berbau harum bagi Tuhan, sehingga Tuhan berkenan hadir di tempat ini. Dan kalau Tuhan hadir, kita pasti mendapatkan berkat-berkat. Terima kasih, kami siapkan hati kami menerima penaburan benih firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengambil benih-benih tersebut, kami satukan hati, katakan dengan iman bersama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom.
Jika saudara merasa diberkati karena disayang oleh Tuhan, katakan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Kasih tahu kiri kanan saudara yang pertama, khotbah sore ini judulnya JIT, gitu ya. Pak Bohok tahu JIT bahasa Balinya apa artinya? Nggak tahu dia, nggak tahu ya. Kita tanya yang orang Bali. Pak Robi, apa JIT Pak Robi? Pantat. Coba saya tes lagi ya. Jadi siapa yang orang Bali? Ya Komang ini yang orang Bali. Komang JIT itu artinya apa? Pantat. Semua salah. JIT itu just in time. Sudah ditulis loh. Ya apa sih? Ya, dan Justin harus datang. Karena ini juga bisa dibaca just in time, ya. Persis lagunya yang tadi Pak Andi David bawakan. Nah, mungkin dia sudah lihat ya, flyernya itu enggak tahu ya, just in time, luar biasa. Nah, kesaksian ya, tadi pagi Pak Andi David ini dia berangkat dari Luk-Luk, lalu baru keluar agak macet, stuck 20 menit enggak jalan, karena dia WL, dia mesti bertanggung jawab. Saat itu gerimis ya, mendekati hujan. Lalu dia turun dari mobil, dia lari, nggak tahu kemana, lari ke arah dari Sempidi ke Puspem. Ngapain kok ke Puspem? Oh, dari Puspem nyari apa? Grab. Oh ya, karena nggak macet ya. Lalu Fosa nyetir mobilnya dengan ditiup-tiup begitu. Nah, waktu Andi David ini lari, kelihatanlah Ongki. Mana Ongki? Nah, Ongki ngelihat, loh sosok ini kan aku kenal ya. Dia lari saudara, karena dak itu terlambat. Lalu digoncenglah sama Ongki, beli jas hujan. Pak Andi David tuh ndak pakai helm, kan ndak pakai helm, mau naik mobil. Sampai di sini, pakaian, celana ndak basah, tapi sepatunya basah. Itu luar biasa saudara ya. Coba kita boleh kasih tepuk tangan buat beliau. Haleluya. Nanti tak kasih tahu minggu ini saya kosongnya hari apa. Ya. Segala jerih lelah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Yang nulis itu firman Tuhan, bukan saya, ya. Just in time. Benjamin Franklin, saudara cari tahu siapa ini Benjamin Franklin ini ya, orang top. Mengatakan waktu yang hilang tidak bisa ditemukan lagi. Ya, lost time is never found again. Ini ada pepatah, waktu itu gratis, tetapi dia tidak ternilai harganya. Memang gratis, tapi bukan berarti gratis itu murahan, tidak ternilai. Saudara tidak bisa memiliki waktu itu, tidak bisa. Misalnya kita mau stop, ini kita milik kita, hanya milik kita berdua, saya dan waktu, gak bisa. Tapi saudara bisa menggunakan. Saudara tidak bisa menyimpan waktu, mana waktu bisa disimpan. Tetapi saudara bisa menggunakan, ini bagus. You cannot save it, but you can spend it. Saudara nggak bisa menyimpan, tapi saudara bisa menggunakan. Kalau uang kan kita menggunakan kalau kita punya simpanan uang. Kalau nggak punya simpanan uang, apa yang mau digunakan? Terakhir, sekali saudara kehilangan waktu, sudah tidak bisa mendapatkan itu kembali. Waktu yang sudah lewat itu tidak bisa. Minggu lalu, 2 minggu lalu, kalau saudara tidak datang gereja, khotbah saya be ready, dia tidak bisa kembali lagi. Apalagi nggak ada rekamannya. Ya, hari ini juga. Jadi kalau saudara hari ini datang ke gereja, saudara sudah menggunakan waktu itu dengan luar biasa. Tepuk tangan buat saudara sendiri. Haleluya. Ya, sore ini cuaca
terang, tadi siang sempat hujan keras, tapi tadi pagi hujan dan gereja penuh sampai ke atas. Luar biasa saudara, haleluya. Ada mantan anggota kita, dia dari penerbangan Cengkareng ke Denpasar naik pesawat. Lalu dia masuk ke lounge di Cengkareng, ya. Dia ketiduran. Sudah dipanggil, pesawat ini kan biasa kalau di lounge dipanggil naik ke pesawat ya. Dia ketiduran. Sehingga dia malam itu harus bermalam di Jakarta di airport karena ketiduran dan sudah berangkatnya itu malam jam 9. Nah, seperti ini, ada mungkin beberapa dari saudara terlambat naik bis. Ya. Kalau di luar negeri terlambat naik bis masih ada menit keberapa, tapi kalau perjalanan jauh ke luar kota, luar pulau, ya mesti nunggu besoknya, tapi masih ada kesempatan. Satu contoh dalam Alkitab itu jelas-jelas tentang Nuh. Saya meneliti, tapi saya belum mendapatkan yang pasti, cuma saya memberitahu. Nuh membuat bahtera itu puluhan tahun, ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan 120 tahun membuat bahtera. Tentu sulit. Kenapa? Karena dia kan bikinnya besar sekali. Kenapa besar? Bahtera Nuh itu setara daya angkut 300 gerbong kereta api. Saudara yang sering ke Jawa, Derta, Kabanari, Paubet, ya 300 itu enggak main-main, Pak. Betul, Der? Tapi kalau kita lewat, berhenti ada palangnya turun lalu lewat, 10 aja udah panjang. 20, menurut saya KAI itu enggak ada yang 20 gerbong, enggak ada. Panjang sekali. Ini setara 300 gerbong. Kenapa? Karena itu bisa menampung 7.000 pasang hewan. Bahtera Nuh. 7.000 pasang hewan itu mulai dari semut. Kalau semut tidak masuk bahtera Nuh, sekarang tidak ada semut. Sampai apa saudara? Dijawab dinosaurus. Masuk juga bahtera Nuh. Kalau saudara berpikir, gimana caranya Nuh mengumpulkan 7.000 pasang itu? Bukan Nuh yang ngumpulin. Di firman Tuhan ditulis loh. Allah berkata, aku akan menyuruh hewan-hewan itu datang kepada kamu. Ya, sepasang. Hanya kalau yang halal burung 7 pasang. Allah yang menyuruh. Jadi Allah ngasih tahu, binatang dengar. Kalau Allah bicara, saudara nggak dengar, saudara lebih rendah dari binatang, kan begitu. 7.000 pasang, ini luar biasa. Toh waktu sekian puluh tahun antara 90 sampai 120 tahun itu, yang selamat cuma berapa? 8. Siapa? The family of Noah. Bukan Noah separuh apa? Separuh napas. Iya, itu waktu di Sangjit di Hotel Mulia hari Jumat tuh ada tebak lagu, hadiahnya angpau. Saya gagal itu, padahal saya mau jawab separuh jiwa. Separuh jiwa gila, separuh nafas. Familia Nuh, nyonya Nuh, anaknya 3, mantunya 3. Cucunya enggak apa? Enggak ada cucu. 8 saja. Berapa waktu yang dikasih oleh Tuhan? 90 sampai 120 tahun. Enggak ada yang mau bertobat. Bagi kita, cerita tentang Nuh ini cuma awal saja. Kan dikasih waktu 90, ada yang mengatakan 90, ada yang 120 tahun ya. Ini Tuhan memberikan kesempatan selama 2000 tahun lebih, zaman anugerah. Dari sejak Yesus mati bangkit sampai sekarang.
Itu zaman anugerah. Tuhan kasih kesempatan. Berapa yang bertobat? Sedikit. Memang agama Kristen itu agama terbesar di dunia. Di dunia pengikutnya agama Kristen the biggest, paling gede. Tidak di Indonesia. Tetapi dari yang paling besar itu cuma sedikit yang sungguh-sungguh sesuai bunyi firman Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Orang-orang yang beragama Kristen di Amerika, di Eropa banyak, tapi agama mereka sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Tidak. Sampai sekarang juga tidak. Bahkan banyak gereja yang berubah fungsi, jadi mall, jadi masjid, jadi apa. Sayang, Tuhan sudah kasih kesempatan, nanti ini waktu akan tiba. Kalau bunyi sangkakala yang ketujuh ditiup, saudara diangkat. Kan saya khotbah Be Ready, kalau kita ngelihat di TV, saudara masih ingat ya khotbah itu? Saudara dengar berita, ribut perang besar, antek-antek Rusia mau menghancurkan Israel, dan lain sebagainya. Berarti saudara ketinggalan. Karena saudara ngelihat, kalau kita firman Tuhan mengatakan sebelum menjelang itu kita sudah diangkat, tidak mengalami masa sengsara lagi. Haleluya. Tadi pagi saya bicara dengan seseorang. Kalau saudara melihat televisi dengan baik, berita yang hot di Indonesia minggu ini adalah digantinya Direktur Bursa Efek Indonesia dan Direktur OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Setiap saudara yang mau dapat kartu kredit itu mesti lewat di OJK dulu. Saya dulu pernah mengajukan kartu kredit salah satu bank di sini Tengkumar, bank apa? Commonwealth ya. Oh bukan. Waktu itu Bank Maybank. Ya, saya sudah punya banyak kartu kredit, dikasih, ini mau dikasih Maybank. Gagal saya. Loh, saya heran. Saya bilang saya sudah punya beberapa kartu kredit, semuanya itu platinum kelasnya. Ini kok gagal? Untungnya adik saya Semi waktu itu masih kerja di Maybank, karena dia posisinya tinggi, direksi muda di Jakarta, dia bisa ngecekkan, dia bisa cekkan di OJK. Ternyata saya di blacklist gara-gara kasus di Bank Commonwealth. Dan di Bank Commonwealth ini saya nggak ada buat salah apa-apa. Jadi hati-hati saudara ya. Sekali saudara kena blacklist, saudara nggak bisa dapat kartu kredit. Ah Pak, saya nggak perlu kartu kredit. Loh, kalau saudara pergi ke China, nggak punya kartu kredit, saudara nggak makan. Karena kalau di China, Pak Enda dari China ya, Bu Rika betul ya. Dari mana yang terakhir itu? Jepang juga ya. Semuanya pakai tap. Kalau nggak gitu, Pak Hendra bawa uang dolar, dia enggak bawa uang renminbi, enggak ada. Karena enggak usah pakai itu. Bahkan yang jualan di tengah jalan, di kaki lima tuh, semuanya pakai itu. Betul ya? Kalau saya lihat di YouTube juga begitu, di pasar juga pakai tap begitu. Kalau enggak punya kartu kredit enggak bisa, nanti lama-lama akan digiring ke sana. Nah kalau saudara kena di OJK, enggak bisa lah saudara dapat. Untungnya Semi, dia bisa gimana, enggak tahu, akhirnya saya enggak blacklist lagi. Ya gimana, orang saya bukan orang hitam kok. Ngerti ya, sudah lewat. Digantinya OJK dan Bursa Efek Indonesia BEI. Yang diganti bukan satu, kepalanya dan bawaannya semua, direksinya. Kenapa saudara? Karena saya dapat omongan tadi pagi, Indonesia ini dihack sama siapa? Sama negara lain, disinyalir dari, maaf kalau salah, Filipina. Dihack untuk apa? Mau dihancurkan perekonomiannya Indonesia. Dalam seminggu bursa efek turun 8%, 16%. Itu tidak pernah terjadi. Dan tadi siang saya ingin membuktikan, omongannya benar enggak? Saya buka YouTube, saya lihat betul.
Jadi misalnya hari Rabu perdagangan saham turun 8%, begitu turun 8% di stop perdagangannya selama setengah jam. Kalau diterusin bisa jebol. 8% itu tidak main-main, saudara. Tidak main-main. Kalau saham 8%, sebab saham itu bunyinya triliunan. 8% sudah berapa? Miliaran. Lalu besoknya gitu lagi, dia belum sempat naik, turun lagi 8%, lalu di stop, di suspend. Karena mau dihancurin. Saudara mungkin pikir, nggak mungkin. Loh kalau sudah kena hacker, ketahuan Pak Irawan ketahuan. Pak Irawan punya kartu kredit, ketahuan nomornya, rekeningnya apa, disedot duitnya. Kalau itu terjadi secara gila-gilaan dan saudara melihat beritanya, mendengar beritanya, berarti saudara ketinggalan. Tepuk kiri kanan saudara kasih tahu, jangan sampai ketinggalan. Kalau saudara bingung ketinggalan apa? Ketinggalan makan munari. Ayo kita baca. Ini pernah saya bahas karena pas di doa malam ya, melewati ayat ini, tapi kita perdalam. 5567 angkat suara. 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Kalau saudara hanya baca sepintas ini akan lewat, tetapi ayat ini seperti warning buat kita. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Doa malam saya mengatakan, berarti ada saat di mana Tuhan tidak berkenan ditemui. Ada. Jangan kira begitu kita mencari Tuhan selalu dia mau ditemui. Oh tidak. Yang pertama, mencari Tuhan saat bisa ditemui. 6a ya, jelas ayatnya ini, selama ia berkenan ditemui. Saya kan tahun lalu 4 kali ke Penang, lalu baru 2 minggu lalu dari sana. 2 minggu lalu saya ketemu dokter di Penang yang sudah dokter saya temui setiap 3 bulan. Itu saya harus bikin appointment 2 bulan sebelumnya. Ya, itu pun nanti tiba-tiba dia bisa ganti karena dia on leave, cuti. Tapi puji Tuhan saya tidak pernah diganti 2 bulan sebelum. Nggak bisa mendadak-dadak. Seminggu langsung saya mau ketemu, full, penuh. Itu dokter. Tuhan tidak lebih rendah dari dokter. Sebab dokter yang diurus sedikit dibandingkan dengan yang diurus Tuhan. Betul kan? Dibandingkan yang diurus Tuhan kan bukan hanya di Denpasar, bukan GKJ aja kan, juga di seluruh dunia. Coba tolong dibacakan Mazmur 32, 24, 67. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Ya. Amin. Saya tunjukkan ini tadi yang kita baca itu, Yesaya 55 ayat 6. Sebab apa? Ini kan paralelnya.
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Mazmur dan Yesaya ini ada jangka waktu sekian ratus tahun, penulisnya beda. Ini Nabi Yesaya, ini Raja Daud. Daud juga nulis ini, ya, selagi engkau dapat ditemui. Nih, paralel kan selama ini, sama ini, sama kan? Sama. Tuhan memberikan peringatan kepada kita, pemberitahuan lewat dua orang. Beda ratusan tahun, tidak saling mengenal. Daud dan Nabi Yesaya. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Coba lihat ayat ini baik-baik, baca sebentar. Kalau saya lihat di sini agak sedikit aneh ayat ini ya. Kalau saya mau lihat fullnya 2-7, tetapi ini poinnya. Dibuka oleh Daud, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan dan yang tidak berjiwa penipu. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Daud nulis, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ya, kalau pas musim panas itu di Jepang kan banyak yang mati. Dari ayat 2 dan 4, 3 kalau saudara baca tidak terlalu relevan, maksudnya tidak terlalu penting. Ada kata yang menarik perhatian saya, tanganmu menekan aku. Kemudian ayat 6, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa selagi Tuhan dapat ditemui. Gimana cara kita mencari Tuhan? Dengan berdoa. Katakan, saya mencari Tuhan dengan cara berdoa. 2, 3. Loh Pak, kalau saya ke gereja kan saya mencari Tuhan. Rame-rame. Coba lihat kiri kanan saudara. Segini banyak ini mencari Tuhan, rame-rame. Ketemu dokter itu olah rame-rame. Periksa prodia itu tidak rame-rame one by one. Masa disuntik langsung 100 disuntik semua? Kan enggak. Masing-masing kan mau periksa apa? Kolesterol, ini gula darah, ini periksa apa? Kan beda-beda. Kita ini masuk sini mencari Tuhan rame-rame. Tetapi yang maksud ayat ini, cari pribadi, secara pribadi datang menghadap Tuhan. Haleluya, haleluya. Istri suami tidak bisa titip doa. Aku titip doa ya, dan dia tidak berdoa, tidak bisa. Saudara sendiri. Dari ayat 4 dan 6 ini, yang ini dulu ya, selagi kau dapat ditemui, maka saya mengatakan, kapan Tuhan berkenan ditemui? Saat tangan Tuhan menekan kita. Orang yang paling dekat dengan saya ini adalah Obed. Tapi saudara jawab, apakah saya bisa menekan Obed? Bisa enggak saudara? Bisa enggak? Enggak bisa. Kalau saya di sebelahnya, baru saya bisa menekan dia. Waktu tangan Tuhan menekan saudara, dia ada dekat saudara. Cari Tuhan selama ia bisa ditemui. Cari Tuhan selama ia dekat. Menekan itu artinya Tuhan memproses. Dan Tuhan ada di dekat saudara. Ya. Ingat kata proses. Jangan saudara pikir orang cari emas itu ketemu, dia ditambang emas, ketemu emas, sudah bonggol. Tidak, saudara, tidak. Butiran-butiran. Apakah kuning? Ini kebetulan saya dikasih jemaat Tuhan di sini, udah lama.
kuning mengkilat begini mas ya. Tidak. Campur dengan kotoran. Bukan kotoran tai, bukan. Harus diproses. Jangan saudara pikir berlian yang saudara pakai itu ketemunya di tambang kinclong kayak begitu. Bukan. Kalau saya di tambang berlian, meskipun di depan saya ini ada berlian 10 karat, saya nggak tahu itu berlian. Itu harus diproses. Makanya dalam berlian itu akan ada istilah 5C. Ya, clarity, carat, nggak tahu yang lainnya apa. Saya bukan pedagang berlian. Prosesnya juga ada. Berlian itu ada kelasnya. A, B, C dan lain sebagainya. Diproses. Ingat ayat firman Tuhan, benda-benda yang mulia itu ditempatkan di tempat yang layak. Yang tidak berguna itu dibuang dan dibakar. Apa yang dibuang dan dibakar? Sampah, kertas, kayu, apalagi tembaga, apalagi besi. Tapi kalau benda-benda yang mulia, lupakan sama-sama dibakar, emas dan besi sama-sama hancur. Ya, tapi perbandingannya berapa derajat? Kalau saudara sedang diproses Tuhan, ya itu enggak enak saudara. Saya kasih gambaran api ini yang paling bagus karena memproses emas. Tanya sekarang kenapa diproses? Nantilah tunggu waktunya saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu saya mendapatkan kabar yang belum pernah saya alami selama saya hidup. Saya telepon Pak Subekti, ya saya menangis. Kenapa saya telepon dia? Dia bapak rohani saya sekaligus pemimpin keluarga besar kami. Dia cuma ngomong, ikuti saja prosesnya Tuhan. Cuma itu aja. Dia juga menangis dan mendoakan saya. Dia berkata begitu, ikuti saja prosesnya Tuhan. Ya, berapa lama diprosesnya? Enggak tahu. Berapa lama memproses emas? Tergantung. Sekarang harga emas 1 gram itu 3 juta lebih. Yang logam mulia. Tapi kalau yang 17 karat, enggak tahu saya harga. Pasti di bawahnya. Yang paling murah emas kambang. Di atasnya sedikit emas robi. Ya. Kalau saudara mau mendapatkan yang logam mulia, itu prosesnya lama. Kalau mau mendapatkan yang 10 karat, cepat. Saya udah bolak-balik ngomong ya. Saya ulangi lagi. Dulu anggota kita punya toko emas di Tabanan. Saya pernah datang ke sana dan saya melihat prosesnya. Pak John panas loh. Ya, saya kepingin lihat. Bukan dia yang proses, tukangnya. Jadi bongkahan emas ya macam-macam, ada bekas perhiasan atau apa, dimasukkan peleburan, lalu keluar, disaring. Itu cuma emas yang karatnya kecil. Kalau mau cari yang logam mulia, ini berkali-kali kotorannya dibuang, bukan dibuang, nanti kotorannya itu akan ngumpul-ngumpul sendiri. Saya harus memakai ini, seperti orang ngelas itu, karena terang sekali ngelas itu. Cuma saya tidak bisa ngambil, karena panas. Saya bisa ngambil lumayan saudara ya, panas. Kotorannya itu di pinggir, nanti disisihkan. Ini dipanaskan, dipinggirkan. Tidak selesai-selesai. Makanya logam mulia itu 99,9. Kenapa? Kalau dia dipanaskan terus ada saja bintik hitam kotor, ada saja. Meskipun sudah diambil, ada lagi, nggak ada yang 100%. Kalau sudah lagi diproses Tuhan, tergantung. Kalau sudah mau cepat-cepat selesai, kadarmu 10%, 10 karat. Kalau kamu bertahan lebih lama, 17 karat.
tahan lama, 24 karat logam mulia. Haleluya. Kenapa diproses? Bukan kadar karatnya, kadar iman. Menurut saudara, kadar iman saya dengan saudara besar mana? Itu saja saudara jawab. Saya memeriksa firman Tuhan, kerjaannya, khotbah kerjaannya. Saya harus melewati proses. Ya. Menyakitkan saudara. Menyakitkan secara tubuh, juga menyakitkan secara kantong. Keluar uang juga. Secara tubuh, pasang selang sini sana, masuk sini, masuk sana. Saya yang belum pernah MRI, CT scan apa ini jadi bolak-balik. Sekali MRI 1 jam. Terakhir saya 2 minggu lalu 45 menit. Habis gitu lagi ini ibadah. Tapi ya ditahan. Supaya apa? Tuhan mungkin melihat kamu merasa kamu hebat sebagai pendeta khotbah tiap minggu apa dan sebagainya. Tapi kamu masih misalnya 20 karat. Belum naik. Sekarang kamu tak naikin. Nah itu. Lewat apa? Macam-macam. Mungkin Tuhan memproses Andri David ini masalah istrinya. Bagaimana istrinya ini senangnya judi online. Bahkan sempat jadi bandarnya. Ya. Obed mungkin anaknya pecandu narkoba. Sehingga Obed ikut jualan narkoba. Yesayatus otono, masalah anaknya juga suka nyuri. Pak Pohok bermasalah apa? Dirinya. Dia suka diam-diam mabuk. Macam-macam. Saudara punya problem-problem macam-macam yang Tuhan mau proses saudara. Sampai saya firman Tuhan disampaikan, mungkin sekarang saudara sedang mengalami proses tersebut. Tapi mungkin di depan mata proses itu mau datang kepada saudara. Bisa tiba-tiba isinya di David itu kena judi online, kita kan tidak tahu. Fosa sering kumpul sama teman-temannya yang borju, dia kepingin tiba-tiba terbesit judi online, bisa seperti itu, bisa toh. Siapa yang diajak main pertama? Bapak ibunya. Maksud semuanya itu, apa semuanya ini? Proses. Untuk membuktikan kemudian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Bukan yang lebih tinggi nilainya. Jauh lebih tinggi. Katakan bersama, jauh lebih tinggi. Ikuti kata-kata saya. Iman saya harus jauh lebih tinggi dari emas. 2, 3. Kenapa? Jalan di surga dari emas. Kalau saudara emas, kan saudara diinjek-injek. Kan begitu. Yang diuji kemurniannya dengan api, ya api ini apa? Ujian dari Tuhan, sehingga memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Apa ini puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan? Ya saudara, sebagai benda-benda yang ditaruh di tempat yang mulia. Artinya saudara memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itu namanya benda yang mulia yang ditaruh di tempat yang seharusnya. Haleluya. Tidak ada yang kelas kambing, kelas kampret ditaruh sebagai penguasa kerajaan 1000 tahun damai, tidak bisa. Sebab saudara sudah pakai tubuh immortal, sama dengan Allah. Allah tidak bisa ganta-ganti, tidak bisa. Jadi sekali pilih
ndak boleh salah, kan begitu. Apa seharusnya respon saudara? Nih, ayat 6, satu ayat sebelumnya, bergembiralah akan hal itu. Hal itu tuh apa? Yaitu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan apa yang dialami? Andri David istrinya judi online, Obed anaknya narkoba. Ini apa? Itu untuk proses saudara. Responnya kita adalah bergembira. Kenapa kok bisa bergembira? Kok aneh tuh? Lagi diproses kok bergembira. Nah ini, kenapa bisa begitu? Karena firman Tuhan semuanya sejak dengan firman Tuhan. Karena ini kita kan lagi dengan firman Tuhan. Bebanku tuh ringan, gampang, isi, ya. Bebanku tuh ringan. Yuknya apa? Apa yuk itu ya? Nah, lihat Google Translate aja, saya lihat. Kuk. Kuku tuh enteng. Bebanku tuh ringan. Mai bukan kuk saudara, bukan. Ini M-nya M besar. Dari Tuhan. Dia menekan saudara. Gampangnya kan lihat sapi lembu dikasih beban kuk. Gak mungkin orang yang naruh kuk itu sampai sapinya. Itu mati sapinya. Pasti ada takarannya. Sapi yang masih muda masih kuat. Sapi yang sudah agak tua tidak seberat yang masih muda. Ini tidak bicara soal umur. Kalau saudara umurnya muda bebannya dari Tuhan berat. Oh enggak. Kan mau lihat kemurnian iman saudara. Jadi meskipun misalnya, ini contoh saja ya, contoh saja. Henok ini sudah karatan dalam Tuhan. Dari lahir dalam Tuhan. Noel baru kan dia umurnya lebih muda. Belum tentu bebannya Noel lebih ringan dari Pak Henok. Kalau kemurnian imannya Noel lebih tinggi, ya dia dikasih beban lebih berat. Tapi orang yang naruh kuk di atasnya sapi aja bisa tahu kapasitasnya. Apalagi Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai melebihi kekuatan yang dapat saudara tanggung. Haleluya. Lanjutin. Apabila ia mencobai kamu, dia akan memberikan. Nah, yang perempuan tidak pernah baca Alkitab. 1-0. Tidak ada saudara yang perempuan yang jawab kan. Saudara baca itu dihafal ayat yang penting. Tunggulah saya bersaksi. Waktu saya mengalami terakhir proses Januari, saya bisa menyanyi lagu lama yang sudah puluhan tahun tidak pernah dinyanyikan, bisa keluar. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Apa lagunya? Wait and See. Sapi lembu yang dikasih itu, dia membajak, goyang-goyang, nyantai aja. Kalau lagi diproses sama Tuhan tuh nyantai aja. Karena kita tahu Tuhan tuh tidak membuat sampai kita. Amin. Amin. Dia tahu batas kekuatan Bu Rosalina Joko itu berapa lama. Mana Bu Rosalina? Oh pindah posisi dia. Dulu Hamas, sekarang Israel, dah bertobat dia. Berapa lama Bu diproses Tuhan? 1 tahun. Bu dia 1 tahun juga. Ya. Suwenernya 1 tahun. 1 tahun lama enggak Bu menurut Ibu? Hah? Lama. Kalau saudara sehat 1 tahun enggak berasa. Kalau saudara sakit 1 tahun itu minta ampun. Tenang aja. Responnya bahagia. Kenapa? Karena
Beban Tuhan, kuk Tuhan itu ringan. Karena apa? Bersama Yesus. Haleluya. Bersama Yesus, saudara tidak sendirian. Ini yang penting, jangan marah. Malah saudara menjauh dari Tuhan dan cari dalam tanda petik alternatif. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang tidak pernah mendengarkan kisah ini. Maaf ya, saya harus singgung-singgung lagi. Pak Pohok ini punya anak pertama yang adalah kakaknya Handi. Salah ya, adiknya Handi. Ya karena saya tidak punya anak itu. Namanya Tabita, adiknya Handi. Kalau Tabita ini masih hidup, dia pasti jadi anggota paduan suara, dia juga akan menjadi WL Singers, ya kan, menggantikan mamanya. Pasti urus sekolah minggu, karena keluarga ini melayani Tuhan. Usia berapa kena cancer itu Pak? 5. Hah? 5? Betul? 5 tahun kena kanker leukemia, kanker darah putih. Apa itu? Darah putih makan darah merah. Gimana cara makannya? Karena dia punya gigi. Kalau tidak punya gigi tidak bisa dimakan. Leukemia. Dibawalah ke rumah sakit Harapan Kita di Jakarta. Harapan Kita. Ya. Apa yang dialami oleh Pak Pohok? Banyak alternatif itu. Dukun, orang pinter datang. Bukan saudara yang mencari dukun. Iblis cari saudara pada saat saudara lemah. Pada saat itu Pak Pohok dan Bu Mevi lemah. Di Harapan Kita di depannya dikasih tempat. Semua orang tua keluarga nunggu di sana. Mereka berdua tidur pakai tikar. Gantian jaga, enggak gitu barangnya hilang. Saya datang ke Jakarta. Saya ngelihat situasi itu. Ya, saya doakan juga. Gimana hasilnya? Meninggal. Ya toh? Loh gimana Pak? Ya itu beban Tuhan untuk memproses. Kalau Tabita tidak meninggal, belum tentu Pak Pohok dan Bu Mevi setia, belum tentu. Bisa jadi dia jadi biksu. Karena sudah diproses, sampai Tuhan ambil anaknya, yang lain tidak ada masalah. Makanya Pak Pohok itu di LCC, dia bagian sosial. Haleluya LCC. Nah, cepat gitu loh. Loh kok meninggal Pak? Loh ya kita tidak tahu hasil prosesnya Tuhan seperti apa. Kok kita yang ngatur Tuhan? Pak Daniel, Bu Hermin, mana Bu Hermin? Bu Hermin lagi diproses. Di gereja yang belum terbangun ini, saya di sebelah rumah kan, rumah di sebelah. Siang-siang saya dengar orang teriak. Waduh, siapa itu teriak? Saya masuk gereja, Pak Daniel, betul ya? Dia teriak, saudara. Teriak gimana? Hermin, begitu dia teriaknya. Dia teriak. Kenapa? Betul berteriak. Sebab tadi saya mengatakan berserulah. Teriak. Saudara, nanti mungkin di depan saudara nggak tahu proses Tuhan datang. Saya kok enggak pernah diproses Pak. Berarti kamu enggak dianggap. Contohnya,
Anaknya Niko siapa namanya? Yang nyanyi itu Nik? Biarin Niko yang jawab. Sebab itu bapaknya. Jiu, memang tulisannya Jiu itu. Di absen juga Jiu. Jetro. Jetro jangan diganti Jiu. Nama saya John, bukan Nyung. Jiu jangan. Jitro. Kan bagus mertuanya Musa. Dia malu karena dia bukan Musa. Harusnya kamu kasih nama bapaknya Christine, ya toh, mertuanya. Kalau Jiu nakal ribut apa kira-kira Pak Irawan pusing enggak? Enggak pusing. Kenapa Pak? Bukan anak Betul. Tapi Noel dari sana teriak, aduh! Kira-kira Pak Irawan tahu enggak? Niko tahu enggak? Enggak tahu. Sudah enggak pernah diproses, jangan-jangan sudah bukan anaknya Tuhan. Jadi waktu sudah diproses, saudara mesti berbahagia. Karena yang pertama, saudara adalah diakui sebagai haleluya. Haleluya. Jadi jangan marah-marah, ngomel-ngomel, tinggalkan Tuhan. Cari alternatif ke Gunung Kawi kemana, jangan. Selagi engkau dapat ditemui, sudah ya kita bahas ya. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Oh iya Pak, betul Pak. Sekarang zamannya banjir. Jakarta, mana Bekasi, Denpasar juga banjir. Cocok nih khotbah pas saat ini. Tak ketok jidat tuh. Ini kan pas musim enggak hujan. Pas musim hujan. Kalau enggak pas musim hujan ya enggak ada banjir. Ini globalisme saudara. Lihat ya, ini peta kan bendera dunia. Apa globalisme yang paling gampang? Karena ada internet, video call bisa. Jadi misalnya anaknya Pak Anton ini sekolah di Zimbabwe, Afrika, bisa video call, ya kan? Tahu saudara video call tahu nggak? Pak Fendi mana Pak Fendi? Pak Fendi tahu video call? Handphone cuma bisa SMS, kok bisa video call itu. Pak Fendi ini orang yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Apa yang ditepuk tangan? Dia bikin adonan tepung, ngaduk-ngaduk, handphonenya dimasukin saudara. Luar biasa. Lain kena masukkan di kolektor aja Pak. Tadi yang kita main gitar itu kan boy band dari Korea, putih hitam kayak penampilan Korea, ya luar biasa, putih-putih gitu. Musik, ya saudara kan musik yang di sana lagi tren, di sini bisa ikut. Terus tren di Indonesia yang gini-gini itu apa namanya? Pacu jalur, mak-makwas juga begini, ya. Bahkan tadi kita Paduan Suara Anak juga gini. Bu Komang terinspirasi pacu jalur. Bener gak Bu? Gini-gini juga. Itu sampai di luar negeri, bahkan anaknya itu dibawa kemana-mana di luar negeri jadi kaya hanya karena pacu jalur. Pokoknya Indonesia ini luar biasa. Manjat bendera yang gak mau naik jadi tentara. Kalau saya gak tahu ya lewat ya. Gini-gini cuma gini-gini. Keluar negeri kemana-mana bahkan sampai ke Dubai. Makanya saudara pikirkan sesuatu yang luar biasa gerakan, yang aneh. Nanti saudara bisa ke Dubai kemana-mana. Gimana Pak? Terserah saudara pikirkan apa. Cuma gini-gini aja. Orang menggila. Marquez juara dunia MotoGP juga. Juara dia begini-begini.
Nah kalau sudah bisa begitu, bisa begini. Kepala bisa ke belakang, sudah bisa kemana-mana. Tren ya. Juga yang jelek. Banyak petenis top dunia yang perempuan. Nggak malu-malu dia bilang lesbi, nggak malu-malu. Ya. Pendeta homo gay ada nggak? Ada. Kan baru terbongkar. Pendeta besar di Amerika dituntut. Waktu sekian puluh tahun yang lalu dia sodomi anaknya. Bukan anaknya, anak-anak kecil. Sekarang anak kecilnya kan udah gede. 30-an, jadi pengacara, jadi apa, dia balik menuntut pendetanya itu. Saya, istri bilang, suami saya aman. Aman opomu? Belum tentu. Ya, saudara kadang harus cek. Wiwit merasa Handi suami. Cek, dia malam-malam di HP, dia main HP, kamu ngintip pelan-pelan. Iya, video porno laki dengan laki, ya bahaya kamu. Jangan merasa aman, soalnya ini sudah melanda, sudah biasa. Tidak percaya? Pergilah ke Ngurah Rai sana loh, di tempat penjemputan internasional. Saya bolak-balik ngelihat, kan saya bolak-balik dari luar negeri. Ketemu itu ciuman, saya memuntah saudara, kumis sama kumis. Saya bilang sama Andrew, menjijikkan. Coba bayangin saja, Pak John, coba noleh ke sebelahnya. Coba noleh Pak John. Noleh sebelahnya siapa tuh? Derta. Berdua ciuman, coba bayangin. Pak John lakinya, Derta perempuannya. Ini belum masuk secara meluas, tapi pelan-pelan sudah bisa secara pasif. Kita merelakan mencabut semua peralatan pernapasan, itu eutanasi. Orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak manusia. Ya, the weak wander freely, bebas. And vileness is exalted among men. Nah ini, rubah. Kebusukan muncul di mana-mana. Dekat sama Tuhan. Kebusukan tidak ada di antara kita. Haleluya. Haleluya. Ya. Siapa nama anunya Derta itu? Udah selesai saudara korbannya. Grace ya. Grace, saya cuma bercanda, kamu kalau enggak kenal saya, ya saya pastikan Derta aman. Dia tidak pernah ciuman sama sebelahnya, itu enggak pernah, ya. Tapi kalau di belakang saya ciuman sama siapa, saya enggak tahu. Tapi yang pasti enggak mungkin sama anggota gereja kita, ya. Grace ya, secepatnya kamu mengikat pernikahan dengan Derta. Sebab dia ini adalah bagaikan kuda liar. Mari kita berdiri bersama. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan untuk firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu. Bapak John Paul mengingatkan kami untuk kami senantiasa menggunakan waktu secara bijaksana mencari Tuhan di dalam menghadapi proses kehidupan yang semakin hari semakin jahat. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu malam hari ini, untuk kami senantiasa dimurnikan oleh proses kehidupan kami, untuk kami tetap bersyukur dan bersukacita. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau berkati hamba-Mu Bapak John Paul yang telah menaburkan benih firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menghidupi setiap perjalanan kehidupan kami. Kau berkati rumah tangganya, Kau berkati pelayanannya, Kau pulihkan kesehatannya. Dan di dalam menghadapi proses kehidupan beliau Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu sempurna, kasih-Mu menyertai dan memberkati. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu malam hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saatnya tikap-tikap surga terbuka
Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk memberikan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Berkati persembahan yang sudah diberikan anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, mereka menggenapi perjanjian dengan Engkau secara jujur dan benar. Percayalah, janji-janji Tuhan yang dahsyat dan juga benar adanya itu akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima